Terima kasih telah mengklik video ini, tapi jangan lupa mengklik tombol subscribe karena mengklik tombol subscribe itu gratis, gak ada ruginya. Selamat menikmati. Yang terhormat Bapak Bupati beserta rombongan, selamat datang Pak. Kami banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Yang saya hormati Kepala Dinas Perindak dan UKM Kabupaten Sintang atau pejabat yang mewakili, Bapak Camat Kelam Permai, Bapak Musa Baru. Mohon berdiri Pak. Pak Camat. Beliau ini sahabat saya, lama kenal tahun 2014 Pak. Barangkali Bapak masih ingat waktu kita pertemuan kantor cabang kita di Kedungau, di Jemut Belayar tepatnya pada bulan Maret tahun 2014. Beliau hadir untuk meresmikan kantor cabang kita. Terima kasih Pak. Rupanya dipertemukan kembali juga di sini. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Kelam Permai atau yang mewakili. Silakan berdiri Pak. Ini juga beliau sahabat saya. Kalau silsilah keluarga ini masih ada ipar. Yang saya hormati Bapak dan Ramil Kelam Permai beserta anggota. Silakan Pak, berdiri Pak. Pastor Paroki, Pastor Marcel, mohon berdiri. Barangkali sudah tidak asing lagi bagi kita. Bapak-bapak kepala desa, salah satunya mungkin bisa saya perkenalkan di sini, mantan karyawan kita di sini selama 9 tahun menjadi karyawan, Pak Samson. Silakan berdiri. Beliau terpilih kepala desa di Emparu dan mudah-mudahan lanjut lagi ya. Harapannya seperti itu. Yang saya hormati Bapak Temenggung Adat, Temenggung Kedungau Sebaru. Silakan berdiri. Sebenarnya beliau ini saya suruh duduk di depan kan. Ya, kalau bisa ada tempat di depan. Ya, langsung ke depan Pak. Kalau bisa ke sini, pasti ada tempat. Pak Temenggung, Pak Temenggung Sebaru. Yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian di sini juga salah satu pendiri kita, Pak Atong. Pak Atong, mohon berdiri Pak. Ini beliau dalam keadaan sakit, tapi memaksakan diri untuk hadir karena saya informasikan ada Bapak Bupati hadir. Terima kasih. Ini sudah menjadi anggota setia kita dari awal berdiri sampai sekarang. Yang saya hormati para koordinator wilayah, asisten petugas lapangan, seluruh anggota, dan tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang sudah mempersiapkan ini. Cukup luar biasa, luar biasa. Anggota kita ini rata-rata hadir, kalau tahun lalu itu 1.200-an, ini barangkali sudah mendekati itu, karena cuaca Pak, ini di daerah kita udah 3 hari hujan. Ya baru hari ini cerah dan mudah-mudahan tetap cerah. Secerah harapan kami kenapa Bupati sudah hadir di sini. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil katalino baca rumin surga pasangan kayu bata. Batungkan ke adat basa bepegai ke atur petara. Kayu nyilu semua kaban juru udah kita di kingu bunsu betara. Ini artinya begini, sehat walafiat kita semua karena dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka saya undang Pak Temenggung itu hadir. Takut saya salah. Ya. Pada kesempatan ini kita patutlah memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa
karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti rapat anggota KSP Tepian Taruh. Ini kita sudah 19 kali berturut-turut melaksanakan RAT. Ini RAT yang ke-19, Pak. Pada RAT tahun ini kita mengusung tema membangun sinergisitas untuk kesejahteraan bersama. Dan tagline-nya bersama kita bisa. Dengan bersama segala sesuatu itu bisa kita atasi. Terbukti selama 19 tahun kita selalu bersama, bekerja sama, KSP Tepian Taruh bisa maju. Tadi sudah disinggung, KSP Tepian Taruh itu berdiri tahun 2000. Anggotanya hanya 18 orang. Sekarang ini anggota kita itu 6.850 orang, tersebar di 3 kabupaten. Dan kita sudah punya 8 kantor. Ke-8 kantor itu milik kita semua. Sertifikat hanya di Paru yang masih SKT. Ini tugas Pak Kadesnya nanti bikin sertifikat, termasuk juga di Beran ya. Kebetulan Pak Kadesnya hadir, mohon berdiri Pak. Pak Kades Beran Delawai. Ya, itu Pak Kades. Ya. Itu nanti tolong dibuatkan sertifikat kita ya. Ya. Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak. Kemudian tahun 2019 aset kita tadi sudah mencapai 41 miliar lebih. Ini saya sebutkan saja pendapatan kita tahun ini. Pendapatan kita itu tahun ini 7 miliar 591 juta 315.613 rupiah. Dibandingkan dengan tahun lalu kita ada kenaikan sekitar 400-an juta, sekitar itu. Tapi nanti SAU kita bulan ini, tahun ini kurang dibandingkan tahun lalu. Nanti penyebabnya saya uraikan terakhir lagi. Apa penyebabnya SAU kita itu bisa tidak sampai dengan tahun kemarin. Pendapatan kita itu bersumber dari partisipasi anggota. Pinjaman, produk utama kita itu simpan pinjam Pak Bupati. Simpan pinjam digunakan ke anggota itu 2%. Kemudian pendapatan lain juga ada pinjaman khusus. Pinjaman khusus itu ada teman-teman yang perlu uang cepat, terutama untuk proyek-proyek itu. Cuma bunganya agak tinggi Pak. Ya agak tinggi ya. Dan jangka waktu juga tidak lama, kita beri waktu sekitar 6 bulan itu. Beliau sekarang jadi supplier Pak. Bukan lagi peminjam lagi. Supplier. Ya, meminjamkan. Kemudian ada lagi dari provisi PTPS. Kita ada unit usaha sekarang itu pembelian TPS petani. Anggota kita ya, anggota kita itu selain petani karet Pak, ada juga petani sawit. Ya, petani sawit baru mulai. Kita jual ke PT ASL POM. Nah, cuma kadang-kadang ini cek juga saya, harga mereka ini tidak kompetitif gitu ya, tidak kompetitif dengan pabrik lain. Pabrik lain itu mencapai 2.000-an. Ini jenjangnya itu, selisihnya itu kadang-kadang 500 rupiah, 500 atau 600 rupiah. Sementara kami itu hanya ada kerjasama dengan PT ASL POM. Itu unit usaha kita. Kemudian persewaan tadi sudah saya sampaikan. Pada tahun ini pinjaman beredar jumlahnya 31 miliar sekian. Total pencairan tahun buku 2019 sekitar 22 miliar sekian. Itu terdiri dari kredit atau pinjaman konsumtif, ini masih tinggi pinjaman konsumtif. Tahun ini pinjaman konsumtif itu 14 miliar sekian. Kemudian pinjaman produktif 6 miliar sekian.
ada pinjaman investasi sekitar 1,2 miliar. Jadi harapan saya kalau bisa ya anggota itu lebih banyak pinjaman produktif untuk nanam karet, nanam sawit atau berkebun untuk keperluan anak sekolah. Itu lebih menghasilkan ketimbang pinjaman produktif konsumtif. Kemudian angka kredit macet ini kita bukan macet karena masih bisa ditagih. Ini masih kategori bermasalah, masih terlambat dari pengembalian itu sekitar 8,25%. Saya kira masih batas toleran ya, 8,25. Pada tahun ini, setiap tahun ini kita adakan door prize. Door prize nanti pada kesempatan ini ada undian saham, ya, ada juga undian door prize. Untuk undian saham itu hadiah utamanya ada 2 unit sepeda motor. Jadi kesempatan ini nanti saya mohon dengan hormat Bapak Bupati untuk ambil kupon 1 untuk hadiah utama motor. Sepeda motornya sudah siap. Kemudian door prize yang kedua juga sepeda motor. Ini saya sangat mengharapkan kerelaan Pak Camat Kelam Permai yang baru untuk ambil undiannya, ambil kupon. Bisa Pak? Terima kasih. Total hadiah pada tahun ini ada Rp108.650.000. Itu pada tahun ini. Itu termasuk door prize dan undian saham. Pada tahun ini jumlah karyawan kita itu ada 70 orang. Koordinator wilayah dengan petugas lapangan 31 orang. Wilayah kerja kita meliputi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Sintang, Kapuas Hulu, dan Kabupaten Melawi. Melawi itu baru 1 tahun ini pengembangan. Tokohnya kebetulan hadir, mohon berdiri Pak Supandi dari Melawi perwakilannya. Di Kecamatan Belimbing, kita masuk ke hulu, nanti baru ke permukaan. Nanti sesudah bagian hulu baru kita kuasai ibu kota kabupatennya. Mudah-mudahan 10 tahun lagi Pino bisa kita kuasai Pak. Bisa? Tergantung karyawan. Kalau saya paling-paling ya hanya menghimbau saja. Ini kebetulan karyawan kita ini masih muda-muda, energi pendidikan mereka itu rata-rata SLTA, kemudian S1, D3, dan S2. Itu karyawan kita. Kemudian kantor cabang Pelimping, ini ada 12 karyawan. Yang bisa ditayangkan. Ini mohon maaf, misalnya ke samping tidak nampak ya. Kantor pusat kita ini Pak. Ini nanti saya ya, ini kantor pusat kita baru dibangun. Kemudian di Paru ada 7 karyawan. Di cabang Silat ada 10 orang karyawan. Ya, cabang Silat ruko 2 lantai itu hak milik, sertifikat hak milik. Ada 4 pintu. Ukurannya itu 18 meter kali 20 beton. Itu disewakan, 1 digunakan untuk kantor, kemudian 2 disewakan dan 1 masih dipakai untuk kantor juga. Ada 2 dipakai untuk kantor. Kemudian cabang Beran Jelawai ada 6 karyawan, itu kantornya, tanahnya juga hak milik. Cabang Jemut ada 10 karyawan, ini diresmikan oleh Pak Camat tahun 2014. Kemudian cabang Sintang, di situ ada 7 karyawan, itu ruko di Aksaya, itu juga hak milik. Di Bukit Sidin Permai, itu ada 4 karyawan, biasanya kadesnya ada 2 orang kades, itu hadir terus. Hari ini kemarin saya dapat informasi tidak bisa pas berhalangan.
Kemudian satu lagi unit pelayanan Desa Upit, Kecamatan Belimbing, Melawi, itu ada 3 karyawan. Legalitas tadi sudah dijelaskan, kita sudah memiliki badan hukum nasional yang dikeluarkan dari Kementerian Koperasi pada tahun 2016. Kemudian punya NIK, cuma ini Bu, NIK-nya itu sudah habis masa berlaku, sudah diajukan ya. Ya, saya sangat mengharapkan dari Perindakop untuk memperpanjang kembali kalau bisa. Karena NIK kita ini keluar pada tahun 2017 dan habis masa berlaku tanggal 3 September. Sebelum masa berlaku kemarin sudah saya ajukan ke bagian Pak. Kasih ya, sudah diproses. Terima kasih. Piagam-piagam penghargaan tadi sudah disampaikan. Kita pernah juga dapatkan piagam dari Pak Gubernur, mendapatkan piagam penghargaan sebagai koperasi simpan pinjam terbaik se-Kalimantan Barat pada tahun 2017. Cuman ini yang belum Penkes ini kami terakhir menerima pada tahun 2017. Untuk Penkes terakhir nilai kita 84,25. Ini terbaru belum ada Penkes penilaian kesehatan. Itu tentang KSP Tepian Taduk. Kemudian pada tahun buku 2019 kita menyelesaikan beberapa kantor. Yang pertama itu di Upit, ukurannya 8 kali 10, itu unit pelayanan semi permanen, sudah layak dipakai, tanahnya juga hak milik. Kemudian pada tahun buku 2019 kita bangun kantor ini, aula. Ini 2 lantai, luas bangunan total itu 220 meter persegi. Lantai atas direncanakan untuk kantor karyawan kantor pusat. Kemudian lantai bawah ini untuk aula, digunakan untuk rapat. Bisa juga digunakan berbagai acara, misalnya resepsi pernikahan, boleh gunakan di sini. Bahkan kalau kampanye pun kami siap terima. Bisa. Untuk rapat, retret. Ya, total biaya pembangunan itu 416.306.000 rupiah. Ini kantor pusat kita ya. Nah, itu yang penyebabnya SAU kita pada tahun ini sedikit menurun. Tapi kalau dihitung-hitung ya dengan ini lumayan. Bapak Ibu, saudara-saudara semua, pada tahun buku 2019 tentu banyak hal kesalahan kami, kekurangan kami, kekilapan kami, baik disengaja maupun tidak. Bahkan barangkali sampai pelayanan kami ini, kami banyak melakukan kesalahan, kekilapan. Jadi kami mohon maaf. Kiranya nanti ke depan kita bisa lebih baik lagi. Terakhir, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama seluruh anggota KSP Tepian Taduk mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati beserta rombongan yang sudah hadir untuk memenuhi undangan kami. Kami mohon dengan hormat kiranya Bapak berkenan untuk membuka RAP tahun buku 2019 dan sekaligus meresmikan kantor pusat KSP Tepian Taduk. Saya sangat bangga bisa menghadirkan Bapak Bupati di sini. Beliau bisa memenuhi undangan kita. Ini sangat bagi saya itu sangat suatu anugerah yang luar biasa. Beliau bisa hadir. Sebelum saya akhiri sambutan saya bacakan beberapa pantun.
Bukan udang sembarang udang dicincang dalam talanan. Bukan mengundang sembarang mengundang. Kami mengundang dalam agenda rapat anggota tahunan. Pasang pancing ku dapat ikan, ikan ku dapat ikanlah toman. Rapat anggota tahunan kami tunaikan, laporan pertanggungjawaban kami sampaikan. Ini terakhir. Panjat pinang tinggi menjulang, hadiahku dapat sebungkus roti. Selamat datang Bapak Bupati Sintang. Sudi kiranya membuka acara ini.